Sebuah lagu Japanese. Bukan. Untuk Japanese bukan. Konnichiwa. Japanese. Ohayo. Watashi wa Arigato. nama wa Wakataru temayo. Japanese Jawa. Jinzuru sasage yo. Mauni aku angel tadi Turukane Koyo mati suri. Boguga. Aku enggak Boida. Aku mencari Amesa jam telu. Maratai jam pitu. Soe aku wis kroso leleh. Pengen mangan soto ngombe es teh. Me poso isedowo memoka. Wediluso ame suru sedino dayo rapopo. Magribe Jesue lage jendul segege. Kola mendoane ko wis gawe-gawe. Bukone jemenko semangat ojo kendo. Delok kebab jumoko jebul kanebo. Goro-goro aku lembur dari kawanan sahur. Mugo-mugo pahalane ora kabur. Me poso Isedowo Memoka Wediluso ame turu sedino dayo rapopo. Magribe Jesue lage jendul segege. Kola mendoane ko wis gawe-gawe. Bukone jemenko semangat ojo ngendo. Delok kebab jumoko jebul kanebo. Goro-goro aku lembur dadine kawanan sahur. Mugo-mugo pahalane ora kabur. Mugo-mugo pahalane ora kabur. Bakar kaset dan CD-nya. Kalau orang Jepang katanya nggak bisa bilang R ya. Iya. Buru. Salah, justru Orang dia kaburu. nggak bisa bilang L. L. Oh L. Kalau orang Cina baru nggak bisa bilang R. Kok gitu? Oh, L iya. tuh jadi R. Oh, gitu. Iya. R bisa nggak tuh? R kalau Jepang bisa. Bisa. Bisa, dia nggak bisa L. L. Oh, Gitu. Oh gitu. Makudo Ronaldo. Bisa. McDonald kan. Oh. Iya maksudnya R mati nggak bisa berarti kan? R mati bisa. Kabur nggak bisa. berarti? Bisa. Gimana? Kabur. Enggak, pasti kabur. Kabur. Enggak, dia harus tambahin vokal. Kaburo. Oh kabur. Kabur. Kabur maktan. Kaburo maktan indallah. Kaburo makta. Sampai kita ke live and special malam hari ini. Ya. Terima kasih. Ini spesial Jepang-Jepangan. Itu antum tahu, itu tadi aku sudah mengeluarkan falsetto yang false. Iya, falsetto tanpa itu. Tanpa itu. No itu. Iya, Itu betul. Kak Seto tersinggung. Fals semua. True Iya. or false. Tadi kayaknya yang nyanyi cuma aku sama Rizko ya. Aku yang nyanyi. Aku aja nggak nyanyi kok, antum aja. Iya, Kita iya. sama-sama dulu teman-teman yang ada di Jepang. Apa samanya? Konnichiwa. 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 Selamat malam apa? Ohayo Onichan. Udah malam. Konbanwa. 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 Sudah malam. Konbanwa. Konbanwa malam. Konbanwa. Apa sih lu? Konbanwa. Bahasa Koreanya apa kalau selamat malam? Ayo lu. Hah? Selamat malam apa lu? Wow. Apa Lanjut lu? ya guys ya.
Sobahulail. 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 Dua-duanya sama. Iya, sohib malam ya. Sohib malam. Oke guys, teman-teman semuanya. Ini kenapa emang Yung Aji mau ke Jepang? Enggak sih, enggak. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita baru ngetes pengen ngobrol sama teman-teman yang ada di Jepang. Kita pengen tahu teman-teman di sini ada yang kenal sama kita nih nggak nih? Betul. Iya. Dan mungkin nanti akan tergantung dengan apa yang menjadi reaksi teman-teman sekalian. Betul. Buat kalian yang nonton terkemudian, Ya. silakan komen di sini di YN. Tahu nggak YN itu apa? Terus membernya siapa aja nih yang Oke. paling difavoritin ya? Ya. Gitu. Di Jepang. Udah pernah ke Jepang ya? Aku pernah. Oh ya. Aku pernah ke Jepang waktu itu AKB 48 lagi terkenal-terkenalnya. Oh, nonton AKB. Bukan. Oh, bukan. Aku nggak tahu sih. Oh. Tapi pas aku lagi di jalan aku bilang, buset, Kenapa? ini grup band atau lagi mau demonstrasi nih? Rame banget ya. Coba bayangin, rame banget orangnya. Coba bayangin. Kalau demonya segitu keren juga sih. Iya sih, 48 orang ya. Yang nonton lebih banyak daripada yang demo. Ya. Iya. Kalau Hawa pernah ke Jepang nggak? Enggak, Pernahnya kemana? pernahnya ke ini Citayam Depok. sih. India dia, India. India. Tapi lu suka budaya-budaya Jepangan gak sih? Suka Karena aku dia. tahu Hawa suka nonton anime. Suka. Oh, AKB 48 ya? Tapi enggak terlalu juga sih. Nggak, aku Oh, tahu nggak. dia suka apa. Kemarin Apa? aku barusan ngefoto dia suka yang raksasa-raksasa itu loh. Oh, Attack ini on Titan. Attack on Titan. Attack on Titan, daerah. Itu bener. Shinzo Sasageo. Oh, iya. Jepang kan itu? Iya. Kenapa suka itu? Aku nggak tahu, mungkin karena auranya itu aura aku banget. Aura revenge gitu. Enggak sih, Iya. Pengen itu gua karena injek semua gitu ada ya. banyak darah dan ada banyak tubuh terbelah. Agak serem sih itu. Iya, Waktu aku lihat ininya patung-patungnya juga kayak Iya, horor iya. banget. Oh, yang pas Anung kemarin ke sana. Iya, di Iya. mall. Iya, 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 Hasan iya. sampai nanya, "Papa kenapa dia nggak pakai baju?" Dia baru habis mandi sih Iya. sebenarnya. Iya. Halo Arida. Halo. Konbawa. Assalamualaikum, salam dari Mosh, mosh. Jepang. Waalaikumsalam. Konbawa, arigato gozaimashita. Wow, itu hijaunya terang sekali. Member. Member. Kalau Ustaz Hidayat tahu Jepang-Jepangan nggak? Aku belum pernah ke Jepang, tapi pernah belajar bahasa Jepang. Oh, coba. Coba. Memperkenalkan- Sapa pakai bahasa Jepang. Coba memberikan kajian Thorikul Iman dalam Waduh. bahasa Jepang. Aku udah lupa semua. Lupa Thorikul Iman maksud Anda. Yang ingat cuma satu kalimat. Apa? Yang itu ada di judul modulnya. Oke, Oh, apa tuh? Nihongo Hanashimasu. Tahu artinya nggak? Enggak tahu Artinya. apa tuh. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Apa artinya? Apa? Ayo. Artinya jangan menginjak rumput di Jepang. Nihongo, Nihongo. artinya bahasa Jepang. Oh. Nihongo Jepang, Hana bunga. Hanashimas. Hanashimas. Ayo mulai belajar. Nama restoran nggak sih? Hana masa. Beda. Aduh. Artinya Mohon maaf nih ya. mari belajar bahasa Jepang. Tuh kan, mari belajar. belajar. Aku ketika pergi ke Jepang itu kan sama Ustadz Epi waktu itu ya. Iya. Nah, Jepangnya mau Ustadz ya? iya itu pas dijemput sama dia di Hokkaido itu ya. Kita kan jalan dari bandara pergi ke tempat acara ya. Yes. Nah di Jepang itu kalau ada perempatan itu harus kemudian berhenti. Nengok kiri, nengok kanan, baru kemudian jalan. Ada nggak ada orang? Udah lampu merah? Padahal nggak ada orang. Nggak lampu merah juga? Nggak ada lampu merah juga. Nah ketika dia ada satu perempatan, dia langsung lewat aja. Tiba-tiba ada polisi di belakang. Oh, ditilang. Langsung ditanya. Kelihatan nggak nengok kanan kiri? Nggak kelihatan nggak nengok kanan kiri. Itu ayam bisa ketangkap polisi kalau di sana ya. Iya, betul. Maju-maju Iya. aja ya. Dia nggak nengok kiri kanan langsung lihat. Iya makanya ketika ditanya sama polisi ada cara. Mungkin ini bisa ditiru sama teman-teman yang ada di Jepang. Ada di Jepang. Dia bilang gini, Nihongo tabemasen. Nihongo tapi Nihongo tabemasen. Saya tidak Saya bisa- tidak makan bahasa Jepang. tidak makan Saya tidak bahasa makan Jepang. bahasa Jepang. Nah langsung polisi bilang, udah pergi sana. Maksud turis ya, turis. Iya, maksudnya Oh. mungkin dikira aneh gitu kan Iya. ya. Daripada gua nggak dapat masalah di sini, mendingin gua pergi aja gitu maksudnya. Lu pergi aja mendingan. Bisa gitu. Dijelasin juga susah, dia nggak Iya. tahu ya. Betul. Tapi kalau Hawa nggak perlu jelasin sih. Pas lihat langsung orang asing nih. Iya. Muka-muka India. Kalau tadi kan disuruh pergi. Iya. Kalau dia ditangkap. Ditunggu di Tapi Jepang. ada fakta menarik yang aku lihat gitu ya. Ini hasil survei pribadi aku aja. Iya. Aku lihat banyak banget anak-anak yuk ngaji itu yang suka Jepangan aka wibu-wibu tat. Iya. Banyak. Aku lihat di grup-grup yuk ngaji itu banyak yang pakai foto profil Naruto bawa bendera Rasul tat. Itu bid'ah mana lagi tuh ya? Semenjak kapan Naruto jadi ikut pengajian? Nah ini Iya. menandakan bahwa Bahwa Jepang itu culture-nya diterima, khususnya di anak ngaji. Pak. Lebih kepada mungkin anak-anak 90-an dan 2000-an.
Anak sekarang juga masih Tat. Iya, masih ya? beda, tapi beda, bukan anime yang dulu. Iya. Iya. Tapi aku bingung, kalau antum lihat bendera Jepang tuh antum lihat warna apa sih, Ko? Ya merah lah. Merah sama. orang nggak- Tat, antum aku buta warna tapi aku tahu bulatnya tuh merah terus backgroundnya hijau. Iya. Salah. Lu lihat bendera Maroko kali ya, Ko? Oh, Maroko Bangladesh ya. itu Bangladesh. Hijau sama merah Maroko lu lihat. Ya Allah. Halo Super Sabar. Fans Masya beratnya Allah. Ustadz Felix. Wah, Okayama Felix ya. Sensei. katanya. Sensei. Sensei. Tapi Bismillah, kenapa tahun anime Jepang. tuh sangat dekat sekali dengan anak hijrah ya, Sat? Kenapa, Sat? Kenapa nggak Korea gitu yang dekat sama anak hijrah? Karena Korea itu memerlukan keberanian yang lain. Another kind of bravery. biasanya film-film Jepang tuh ada nilai-nilai yang bisa diserap. Kalau Korea, Lebih ke memang hiburan aja. ya, gitu. Bener betul. kan? Benar, Dan benar. juga- Idealis gitu loh kalau Ya, Jepang tuh karya-karyanya. sebenarnya Jepang tuh perlu agak lebih mikir. Tapi Iya. kalau Korea tuh menikmati. Betul, kayak langsung bisa diserap gitu loh, ditelan aja gitu. Langsung diserap. Iya, Dan benar. juga Nutrisi lah kali lu kira. Jepang itu menyentuh pasar anak-anak. Jadi dari awal anak-anak Oh itu bahkan iya. belum kenal dengan budaya negaranya, mereka kenalnya langsung Naruto Iya. dari SD, Iya, kenalnya benar. Let's and Go, Betul. kenalnya Digimon, Pokemon dan anime-anime lain. Kalau antum gitu. nonton dulu anime apa pertama kali? Anime Sailor Moon. Jepang. Beda, Iya, ya? Sailor Moon. Itu aku. Bukan. Oh itu. Iya. Aku Sailor Moon ya. Apa ya? Apa? Son Goku itu Jepang ya? Son Goku. Son Goku, Iya, ya. Goku aku seneng Dragon banget. Ball, Oh, Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball ya? Ya. Siapa kalau antum jadi tokoh Dragon Ball, antum mau jadi siapa? Piccolo kayaknya. Yang pakai sorban. Bukan aku mau jadi Dragon Ball. Jadi bola. Ini orang nggak ngerti Dragon ya. Ball mau jadi bolanya. Lucu. Aku mau jadi naganya. Ya, kan? naganya masih mending mas. Iya, Kalau naganya bolanya tuh dicari orang kan. Iya, justru dicari itu ya. Ya, semoga lah tuh ada yang bilang juga ditunggu di Jepang Ustaz. Bismillah YN tahun depan ke Jepang ya. Insya Allah Nah, mudah-mudahan ya ya. doain aja. Tergantung teman-teman sekalian. Iya. Itulah kalau tujuan rame live kita hari ini untuk Iya. menyapa teman-teman yang khusus di Jepang. Jadi live ini nggak kita umumin, nggak kita publik, spesial buat teman-teman di Jepang. Jepang. Tepuk tangan dong yang di Jepang, tepuk tangan di Jepang. By the way di Jepang jam berapa sih? Di Jepang jam harusnya berapa sih di Jepang? Berapa nih? Iya. Itu yang tadi Kirigaoka itu pengajiannya, nama majelis taklimnya. Oh, majelis Itu taklim. tuh, di Yokohama. Oh, langsung Emang lah Hama. Itu artinya apa? Kirigaoka, Iya. nggak tahu aku. kita lihatnya kayak nama aja ya. Iya. Kayak kita tulisan Arab terus amin gitu ya. Iya. Kemarin aku ngelihat reels di Instagram. Katanya sekarang di Jepang itu sudah banyak banget nih orang Indonesia. Iya. Iya. Dan mereka lagi konser dangdut. Iya. Muncul yang juga di mana-mana ya? yang ribut-ribut di jalan itu kayaknya mereka terlalu banyak nonton itu loh, apa namanya yang berantem Oh. Crow Zero. Crow Zero. Iya, malah yang dipraktekin itu ya. Iya. Itu sesuatu yang salah. Nah, gitu. Harusnya ngajak kita. Ikutan ya. Kan gue yang di depan gitu Betul. maksudnya. Antum kelihatan sih. Kelihatan ya, gangster ya. Gangster. benar. Oke Makanya- deh. Ya. Karena ini spesial Jepang-Jepang, kita pengen tahu ada apa aja sih di Jepang. Ya, Yes. ya, kan? ya. Kita mau lihat berita-beritanya kayak apa sih. Benar. Dalam segmen apa kok? Segmen dunia dalam derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nyamanya? Apa? Apa nyamanya tadi? Haji? Haji Memaste. Haji Mewaste. Artinya apa? Haji. Bukan kamu haji tahun ini. Sana. Haji tahun ini, benar. Gua habis googling. Nyapanya itu konnichiwa ogenki desu Weh, ka? Ya. konnichiwa itu siang. Sekarang malam. Tadi pada ngomong konnichiwa. Bukan salah, konbanwa. Konbanwa. Iya, konbanwa. Ulang. Konbanwa. Minasang konbanwa. Konbanwa. Kan gini-gini orang Jepang suka kayak gini kan? Iya. Konbanwa. Ogenki desu ka? Antum tahu nggak? Antum kayak siapa? Kayak siapa? Kayak itu loh, bodoh kamu. Kayak Takeshi Castle itu loh. Takeshi Castle. Benteng Ya, Takeshi. dok. Tinggal bawa kipas. Kurang kipas nih. Tapi sis ini presenter kita satu ini, dia ini sangat Jepang sekali. Iya. Enggak, jangan bilang Jepang banget. Dia udah lama enggak. Dia mungkin kalau ada EKB ke Jakarta, dia pasti akan orang yang paling depan nonton EKB. Oh ya kalau ke EKB Jepang kan? kalau besok kita sama-sama ke Jepang nih, kalau misalkan nih ya
Kalau tahu-tahu aku hilang gitu. Wishlist Kamu lu? tahu lah aku nyari aku di mana ya. gampang. Nyari Udah sis pasti di nyari Jepang gampang. adalah di konser AKB. Iya. Iya. Satu lagi. Loh, Nge-freeze lu. Ngelek. AKB itu sebenarnya apa sih? Akihabara. Oh, itu nama daerah. singkatan Satu kota. daerah. Daerah. Satu daerah nama Kayak Bogor Akihabara. gitu kan? Bukan. Iya. Jadi kayak di Jakarta misalnya Menteng gitu. Oh. Itu ini loh Wak, makanya kenapa namanya JKT48 Jakarta. Iya, Itu Jakarta. Kan JKT48 Betul. Jakarta. Kalau AKB itu Akihabara 48 tuh orangnya. Ya, Oh. kayak gitu. 48. Iya 48 betul orang. Enggak. 48 bukan orangnya, orangnya lebih banyak. Masa sih? Iya, enggak 48. Tahu aku 48. Enggak, itu 48 lebih banyak. Kenapa lu tahu 48 Langsung itu apa? dimarahin gue sama ini Fans garis kerasnya. ahli JKT, ahli AKB ini. Enggak tahu Garis 48 tuh kayak nomornya doang ya. Aku enggak Ya bagi yang tahu tulislah tuh apa tuh 48 tuh. Yokohama tuh gue taunya helm loh. Bukan helm. Apa tuh? Yokohama itu apa namanya itu loh ban. Oh iya Ban, benar. oh iya Yokohama Tires. Iya, tires. Gimana sih lu? Ini Chelsea kan? Chelsea, ya benar. Iya benar. Oke, teman-teman, ini kita sekarang akan masuk ke dalam berita yang ada di Jepang. Ya. Berita di Khusus Jepang. sekarang ini kita membacakan berita di Jepang. Kok Berita gua apa tuh? jadinya? Kenapa Tan? Kok gambar gua? Oh udah lu. Lupa kali. Kaget shock. Ya, kita akan Kok baca topikku hilang? baca di Jepang, baca berita di Jepang akan dimulai oleh Sis. Silakan. Bung Sis. Ano. Boku wa eto watashi. Oke, sebuah berita pertama. Emang Oke. cuma satu. Emang cuma satu, oke. Itu kalau kayak di Indonesia, anu. Oke. Cek. Iya lagi. Udah, fokus ya, fokus. Kafu. Kayak kamu. Soalnya tadi trigger. Nani. Jangan. Ada apa? Fokus. Ingat. Time. Waktu. Nge-freeze lu. Kafe unik di Jepang sediakan peti mati untuk orang frustasi. Upaya mencegah bunuh diri. Oke. Lah malah dia frustasi bukan? Iya, harusnya makin frustasi. Mari kita baca dulu beritanya ya. Sebuah kafe unik di Jepang hadir dengan konsep tak biasa. Oke. Kafin Cafe di Futsu, Jepang. Menawarkan pengalaman merenung dalam peti mati. Kafe ini didirikan oleh Kajiya Honteng. Rumah duka berusia 120 tahun. Oke. Yang memadukan konsep kreatif dengan makna mendalam tentang kehidupan. Oke. Dibuka pada September, Coffin Cafe menyediakan 3 jenis peti mati berwarna emas, hijau, dan kuning. Kenapa harus itu ya? Peti dihiasi pola bunga agar suasana terasa nyaman. Waduh. Pengunjung diajak berbaring di peti mati, merenung, bahkan mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Oke. Presiden Rumah Duka Kajiya Honteng Kiyotaka Hirano ingin memberikan lebih dari sekedar pengalaman unik. Ia berharap pengunjung yang tengah terpuruk dapat menemukan harapan baru. Keluar dari jenazah. Ini dia ngomong. Keluar dari peti jenazah berarti terakhir kembali. Saya ingin mereka merasa biasa memulai hidup baru. Ujar Hirano seperti dikutip di liputan6.com dari Japanese Station. Kajiya Honteng menciptakan Coffin Cafe bukan sekedar daya tarik wisata. Konsep ini muncul dari keprihatinan mendalam terhadap masalah bunuh diri. Kiyotaka Hirano ingin menghadirkan tempat refleksi yang tak biasa. Melalui pengalaman berbaring di peti mati, pengunjung diajak memikirkan hidup dan kematian. Asik. Dalam kegelapan peti jenazah yang pekat, seseorang dapat memikirkan tentang sisa hidup mereka, ungkap Hirano. Harapannya mereka yang terpuruk bisa melihat kehidupan dari sudut pandang baru. Pengalaman ini menjadi terapi sederhana bagi jiwa. Jiwanya udah meninggal ya. Belum. Pengunjung diingatkan bahwa hidup adalah anugerah yang harus dihargai. Ajib. Dengan memahami keterbatasan hidup, seseorang bisa merasakan makna hidup lebih dalam.
Menghabiskan waktu di Coffin Cafe bukan sekedar sensasi unik. Pengunjung diberi waktu tak terbatas untuk berbaring di dalam peti mati. Waduh. Mereka bebas mengambil foto untuk menyimpan kenangan. Reservasi diperlukan dengan biaya 2.200 yen atau setara dengan Rp230.000. Itu satu mangkok ramen. Masuk sepuasnya. Satu mangkok ramen. Satu mangkok ramen. Mahal ya? Iya. Paling murah satu mangkok ramen segitu. Wow, ternyata di Bogor Belum lebih tentu murah. halal ya. Dan belum tentu halal kayaknya. Sejak dibuka kafe ini telah menerima sekitar 20 reservasi. Gokil. Terutama dari anak muda, generasi muda yang menjadi target utama karena lebih terbuka terhadap konsep unik. Oke. Hirano menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman yang bermakna. Kami ingin orang-orang yang merasa Kami itu dewa tau gak lu? Anonya kurang. Itu alasannya itu. Itu. Dia suka memasuki peti jenazah dan merasakan hidup yang diperbarui, Nek. Gitu. Ya kan? Benar. Katanya dia, melalui pengalaman ini Coffin Cafe kafe menjadi ruang refleksi hidup yang tak terlupakan. Langsung lu di kafe Langsung lu. di. Di mana peti matinya? Nah, ini lagi cosplay nih. Ini peti matinya, ini peti mati nih. Itu tuh ada yakuzanya tuh. Dan aku bikin kopi dulu ya. Yang coklat itu peti mati tuh. Tahu nggak? Bapak pesan apa? Ketika aku denger itu ya, pertama kali tahu nggak yang pikir apa? Apa, San? Itu kan Coffin Cafe. Iya. Ya, Cafe itu kan berarti ada kopinya. Iya. Betul. Ya. Mereka disuruh berbaring. Iya. Ya. Minumnya gimana? Oh, itu aku tahu, Zat. Itu disuntik pakai infus. Oh, infus. Ya. Jadi, Tat. Pakai infus. Hitam tuh. Ada rasanya. Hitam tuh. Loh, Namanya kita- vitamin C. Apa? Iya, ada yakuzanya. Oh, yakuzanya. Ternyata yang punya, Bro, yang punya kafe, Bro. Ada yang punya. Hirano-san. Hidayat Ro. Kalau aku ini kemarin itu baru lihat satu reels. Jadi Oke. ada cewek dia nangis sambil bilang begini, kalian pernah nggak sih hidup tuh karena nggak mati aja gitu. Oh iya Jadi iya. dia iya. nggak tahu kenapa kita Dia bisa hidup. Jadi kayak pokoknya jadi ternyata Jadi kayak Jepang jadi antum jadi. maksudnya memang itulah yang ditawarin sama agama ya Sat ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya kita hidup tanpa adanya meaning, Mm-mm. ya kita jadi hampa gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat bagaimana sains itu ngasih Yeah. tentang tujuan hidup manusia kan secara itu kan kayak cuman melanjutkan evolusi. Iya. Itu kayak nggak worth it dengan semua Ya ngapain? dengan Ngapain? semua jerih payah kita, rasa sakit, kecewa, dihina atau nggak ditipu, itu nggak worth it. Mendingan mati aja kalau gitu kan. Iya, Iya. betul. Nah agama itu ngasih satu suntikan untuk kita tuh nggak bunuh diri gitu. Ya, tapi ketika antum melihat tadi ya ada berita tadi yang kepikir apa pertama kali? Yang kepikir ya Ada orang disuruh bukan disuruh ya, ada orang mau reservasi untuk masuk ke dalam peti mati. itu zikrul maut. Sat. Ya betul. Kalau kita beriman. Karena ada ulama-ulama melakukan kayak gitu kan. Betul. Iya betul. Jadi ulama-ulama Belajar mati ada yang ngegali di antara para sahabat kalau nggak salah ya, ada yang ngegali di rumahnya itu kuburan. Oke. Kuburan, literally kuburan. Oh. Jadi dia pokoknya kalau dia sedang merasa bahwa dia sudah merasa kayak apa ya, naik egonya, dia masuk ke situ, lalu kemudian dia membayangkan bahwa inilah tempat satu-satunya dia akan tinggal sampai dengan yaumil kiamah. Iya. Dengan itu dia berintrospeksi, akhirnya muncul sebuah keinginan bagi dia untuk bisa berbuat lebih baik. Iya. Sebenarnya itu kan bagi orang beriman ya. Iya. Betul. Ya. Tapi kalau yang nggak beriman terus dia masuk di situ kayaknya sekalian aja lah. Iya, semakin depresi ya. Apalagi kita Depresi. ngelihat kasus-kasus yang ada di Jepang gitu. Iya. Itu kan mereka bahkan yang aku tahu ya. Ini aku baru tahu kalau misalnya dia nyediain peti mati. Iya, Biasanya itu kan iya. Shinkansen dulu, Dad. Ya Shinkansen. Disiapin waktu, emang Iya. kalau misalnya emang kamu bunuh diri, siapin tuh waktunya. Iya. Oh iya. Iya, jadi lu silakan. Honto desu ka? Hai, Nani. Nani. keluar pedang. Jadi kalau tadi dibilang tadi sebenarnya sama Hawa tadi orang yang punya masa depan, orang yang tahu untuk apa dirinya, semakin dia bisa memaknai untuk apa hidupnya, semakin dia akan terhindar daripada pikiran-pikiran itu. Iya. Tapi kalau dia tidak ada makna yang atau value yang dicari ke depan, berarti semakin dia rentan terhadap bunuh diri. I see. Makanya lihat ya, hampir semua antum nonton anime apa aja? Sasageo. Ini Cuma Shinzo Attack on Sasage. Titan. Vinland Saga. Oh, Vinland Saga, aku nggak nonton ya. Tapi ya coba apapun. Oh dia lah lagi ya. nonton itu berarti. One Piece. Apapun ya, semua anime-anime Jepang, setauku ya, sebagian besar itu mengajak orang untuk berpikir bahwasanya mereka tuh layak hidup.
Oh Contoh kayak Naruto. Naruto, lalu kemudian One Piece. Iya. Haikyuu, segala macam. Jujutsu Kaisen juga hampir kan? semua. Slam Dunk, segala Slam Dunk, macam. benar. Yang terkenal. Jadi mereka ngajarin agar orang tuh nggak mudah Survive. untuk orang tuh mau survive. Iya, betul. Orang mau untuk menghargai kehidupan Iya, dia, mau untuk punya generasi lanjut. Artinya ada investasi, ada kesulitan, ada pengorbanan. Itu adalah tema-tema anime tuh. Iya. Berarti problematika yang sekarang dihadapin oleh orang-orang Jepang adalah ketika mereka tuh saking mereka itu advance-nya dalam teknologi, mereka bingung mau ngapain lagi. Ya. Gitu loh, what next gitu loh di dunia ini. Sehingga muncul kayak Coffin Cafe ini. Cuma menurutku tadi, mbok ya jangan tidur lah, berbaring aja lah, biar masih bisa minum. Oh ya benar. Iya kan? Iya. Tadi loh aku bilang, itu pertama kali aku muncul di kepalaku, gimana makan kafenya itu pertama. Yang kedua, untungnya gimana? Disuapin kali itu. Iya, apalagi tanpa batas tadi Tanpa batas waktu. Tapi kan kalau misalnya kita di situ, tiduran situ, emang antum bakalan lama-lama gitu nggak sih? Apalagi Iya. dengan mereka yang Aku Tapi kan kalau katanya aku tadi disuruh mikirnya merenung. gini, disuapin kayak maid cup. Enggak. Jadi cosplaynya malaikat gitu ya di situ, malaikat yang Malaikat ngapin. maut ya cosplay. cambuk. Iya. Yang gamparin orang. Gitu. Tapi ya tetap menurutku ini adalah sebuah fenomena sosial menurutku yang bukan hanya ada di Jepang sih. Tapi ada juga di tempat-tempat yang lain ya. Misalnya contoh kayak Eropa Timur itu banyak sekali angka bunuh diri. Oh iya, angka bunuh diri. Eropa iya. Timur itu Oke, banyak bunuh sekali. diri ya. Lalu kemudian Korea. Itu banyak sekali Korea bunuh. juga. Mas Fuad juga melihat. Dan generasi akhir di tempat kita. Itu generasi Iya, rame kan pembahasan-pembahasan iya, itu. benar. Sehingga bahkan kata-kata bundir pun nggak boleh disempurnain. Nggak boleh. Iya. Gua kan nggak di sini nggak boleh sebut harusnya. Nggak boleh disebut. Dikasih bintang kan. Dikasih ya? bintang, Nah benar. kenapa? Karena tadi dianggap nge-trigger orang. Oke. Nah, padahal sebenarnya di masa kita nggak ada sama sekali gitu kan. Nah ini yang mulai fenomena ini melebar ke seluruh Iya. dunia. Nah Iya, itu betul. yang perlu menjadi pembahasan sih. Kenapa bisa begitu? Iya, tapi kalau aku inget Mas Rizko kan dulu pernah cerita, kalau misalnya kita ngelihat ada masalah, maka di situ ada peluang. Iya. Ya kan? Maka kalau kita ngelihat Jepang ternyata mereka tuh krisis terhadap nilai hidup sebenarnya seperti apa sih? Iya. Justru Islam di situ sebenarnya tune in ya, maksudnya cocok Iya. ya Sat ya. Dan kalau aku ngelihat kafe menyediakan tempat berbaring untuk ngerasain nanti kamu mati gimana, itu kan sebenarnya memberi ruang untuk kita tuh berpikir Introspeksi. dari akhir. Iya. Introspeksi. Kan Ustadz tuh pernah bilang kan bahwa Muslim itu nggak memulai sesuatu dari awal, Dari tapi awal. mulai dari akhir. Start from the end. Kalau kita pengen hidup itu kan harusnya kan kita duduk dulu, terus habis mati seharusnya ada apa? Itu harusnya dipikirin. Kita setiap hari ngelihat ada orang yang mati, tapi kita nggak pernah berpikir setelah mati ada apa. Iya. Kalau aku sih berharap ya adanya kafe ini satu sebagai fenomena Introspeksi. sosial, yang kedua semoga jadi satu wasilah untuk dia tuh nyari tentang nilai dalam hidup dan Oke. semoga mereka dapat hidayah sih. Nah berarti di Coffin Cafe itu disediakan earphone. Earphone. Buat Dengerin azab kubur. Oh ya baru. Dengerin nasihat. Enggak. Ya kan? Iya tapi kan orang-orang Jadi kayak orang-orang di luar negeri itu kayak di barat gitu. Iya. Mereka kan bahkan ada kayak pernah nonton nggak yang mereka dikasih earphone, Iya, dikasih iya, iya. dan sebagainya. Apa namanya konser sunyi namanya. Jadi konser sunyi itu mereka setiap orang pakai handphone sendiri, Iya, iya. earphone sendiri, headphones ya sorry, sehingga mereka merasakan pengalaman tuh pribadi. Betul. Iya. Nah, jadi itu kayak ngomongnya cuma ke dia aja. Nah itu menurutku sih perlu kayak gitu sih. Jadi bukan cuma di Coffin aja. Karena gini ya, aku coba aku elaborasi ya. Aku pernah aku pernah nonton satu tayangan yang bagaimana cara membuat orang itu harapan hidupnya panjang. Nah jadi dia itu menghadirkan, contoh ya kayak gini ya. Di Indonesia aja orang-orang tua itu yang bisa untuk membuat orang tua tuh mau hidup lebih lama itu cucu. Betul. Jadi ketika dia ngarep cucunya itu kemudian ada datang ke rumahnya, lalu kemudian dia main sama cucunya, itu meningkatkan harapan hidup dia. Karena kalau anak aja dia udah nggak ngarep. Apalagi anaknya durhaka. Iya. Jadi dengan kata lain gini, manusia itu secara fitrah itu dia punya satu fitrah Survival mode. innate pada sesuatu yang growth. Sesuatu yang bertumbuh. Maka kalau aktivitas-aktivitas di senior club atau panti jompo itu aktivitas yang sudah pasti nanam. Karena ketika dia nanam, dia akan menyaksikan itu tumbuh. Nanti kalau besok kayak apa ya? Nanti kalau lusa kayak apa ya? Nanti kalau minggu depan kayak apa ya? Nah, udah gede. Nanti kalau berbuah kayak apa ya? Ditunggu tuh. Artinya harapan untuk ada sesuatu yang diarap-arap itu yang kita bilang ya makna tentang masa depan itu membuat harapan hidup orang tinggi. Iya.
Jadi contoh misalnya ketika orang tua kan dibawain cucunya, ini loh cucunya kakek, ajak main kakek dong. Itu dia seneng banget Seneng tuh. banget. Iya. Melebihi kesenangan daripada ketemu anaknya. Lebih dicari Bosan. cucu sih memang Iya, daripada benar. anak. Kalau ketemu anak emosi dia bawa. Kalau ketemu cucu langsung dibeliin apapun. Itu Iya, semua benar. pun dibeliin. Nah, tapi kenapa kafe ini tidak menghadirkan demikian? Karena memang di Jepang juga nggak ada itu. Kadang-kadang orang udah nggak punya anak. Iya. Kadang-kadang kalau punya anak pun anaknya sendiri tidak punya konsep keluarga lagi. Yes, betul. Nah, makanya mungkin ini yang dibuat. Jadi menurutku sih kalau memang mau dibuat Coffin Cafe ini sekaligus macam kayak kafe konsultasi psikologi kali ya. Oh, bisa konsul ya. Iya, Tapi tapi ini ini harganya terlalu murah itu, masa cuma satu ramen. Oh, ya berarti nggak ada konsultasinya Berarti kayaknya. nggak ada konsultasi. Makanya Cuman nggak beli konsultasi. kopi. Sama ini berarti kan satu hal yang menarik dan bagus kayaknya buat Iya. justru kan kaum muslimin di sana sekarang ini kan growth betul ya, Iya, tapi growth. tetap minoritas gitu. Iya. Bahkan tempat ini pun bisa jadi sebagai syiar nggak sih? Rat? Betul Di bisa. sana kan ya. Sangat bisa. Sangat. Tapi ini di mana sih tempatnya? Itu tadi Mana tadi? belum ada. Dan aku lihat sekarang Futsu. sudah banyak juga orang-orang. Jadi sebenarnya gini, kalau aku lihat ya, fenomena bunuh diri ini nggak terlihat atau aku nggak tahu ya. Tapi menurutku nggak terlihat di dalam budaya Jepang di zaman dulu. Yang ada itu mereka kamikaze ketika mereka merasa pride. Malu. Merasa pride dengan dirinya. Untuk tujuan nggak apa-apa jiwa kita korbankan, herois kan. Iya. Iya. Itu kan heroisme. Tapi ini kan apa ya, patetik. Patetik itu apa ya? Direct. Kasihan. Kesian gitu apa ya? maksudnya. Nah, Menyedihkan. menyedihkan, kesian gitu ya. Artinya, nah ini kan adalah sesuatu yang baru kan muncul kan. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena terlalu banyak hal-hal yang bersifat duniawi yang feeding mereka sehingga mereka itu melupakan tujuan hidupnya atau nilai-nilai yang sudah mereka perjuangkan. Artinya mereka sangat orang-orang Jepang ini perlu satu pandangan hidup. Visi. Yang membuat dia ngarep. Kalau orang tua ngarepnya pada cucu, gimana kalau nggak ada cucu dia masih tetap bisa berharap. Iya. Gitu kan ya. Gimana kalau nggak ada anak dia masih tetap bisa berharap. Iya. Gimana caranya ketika nggak ada apapun bahkan nggak ada tanaman yang dia tunggu tapi dia tetap bisa berharap. Karena faktanya orang-orang Jepang ketika punya sesuatu yang dia harapkan dia panjang. Bonsai itu kerjanya siapa? Orang-orang tua. Karena dia nungguin, lu bayangin, lu tau nggak buat bonsai berapa lama? Berapa? Lu gedein sampai jadi pohon, Dipotong lagi ya? lu potong supaya muncul 2 cabang. Lu potong lagi muncul lagi 2 cabang. Jadi itu perlu bagus. 5 tahun itu. Berapa? 5 tahun satu bonsai. Bonsai yang cebol Itu pun belum jadi. Bayangin kalau perlu satu bonsai yang bagus 30 tahun. Kalau kakek-kakek yang buat 60 tahun, 90 tahun dia nungguin bonsai. Nani. Nani? Artinya mereka perlu kalaupun nggak ada bonsai, nggak ada anak, nggak ada cucu, syukur-syukur semuanya ada. Tapi kalau nggak ada semuanya, minimal mereka perlu pandangan hidup, pegangan hidup tadi itu. Iya. Oke, sangat luar gitu. biasa. Hawa ada tambahan lagi. Aku jadi ingat satu buku, ini bukunya fenomenal banget. Namanya, tapi Al-Quran. aku gak baca. Oh itu gimana? Kalau gimana ceritanya bisa Lu nggak baca. Iya. Bisa tahu itu Iya, kok bisa berpengaruh. tahu Anda? ChatGPT Dari mana nggak Anda? baca. ChatGPT. Ada ChatGPT. Ah. Dan masalahnya aku ingat gara-gara sering diulang banget, sering diulang-ulang di video-video yang aku tonton. Oh. Namanya Viktor Frankl. Apa tuh? Viktor Frankl. Oh, Jadi dia apa ya? korban Nazi. Dia penyintas genocide. Penyelesaian genocide, tapi dia semangat. Holocaust. Dia berhasil survive. Kenapa? Dia ngelihat ceritain pengalamannya. Jadi ada bedanya orang yang bisa bisa bertahan Survive. sama orang yang enggak adalah mereka tuh punya harapan. Jadi harapan itu sesuatu yang lebih berharga dibanding apapun. Ustadz tadi pernah cerita tentang ini, tentang siapa? Tikus. Bukan, Sat. Tentang Sun Tzu, Sat. Oh, Sun Tzu. Kalau misalnya Sun Tzu ahli perang Cina, kalau misalnya kita punya 3 hal dalam perang yang akan membuat kita menang tuh sebenarnya apa gitu kan? Yang harus kita korbanin sebenarnya pertama kali apa? Senjata. Ya. Itu makanan. Tapi jangan pernah korbanin Harapan. harapan. Karena Iya. dengan harapan kita tuh bisa survive, kita tuh bisa menang. Iya. Tapi kalau kita nggak ada harapan, punya makanan sebanyak apapun, senjata secanggih apapun, Nyerah. nyerah. Ya. Betul. Dan itu ada penelitian tikus. Gimana tuh, Zat? Ada tikus yang dicelupin ke dicelupin air. air. Oh iya. Dan setiap dia mau ini tumbang tuh, mau tenggelam, dia diangkat lagi. Diangkat. Lalu kemudian dia celupin lagi, mau tumbang diangkat lagi. Iya. Mau tumbang diangkat lagi. Sama ada yang satu diceborin nggak diapa-apain Didiemin. sampai mati. Iya. Padahal? Nah, ternyata tikus-tikus biasa kalau nggak diangkat-angkat kayak gitu, itu matinya cuma sekitar berapa? Kalau nggak salah sekitar 6 menit, 6 7 menit. menit Ya. meninggal. Gampangnya gitu ya. Tapi kalau yang diangkat-angkat itu dia bisa sampai 6 jam bahkan 9 jam. Kenapa? Karena dia berusaha terus karena dia yakin akan diangkat sama orang. Jadi dia meyakini ada yang nolong gua nih.
Maka dia kemudian ketika dia diangkat terus dia punya perasaan itu. Wow. Itu kayak gue mengerti perasaan tikus. Oke, sangat luar biasa. Berita kali ini sangat inspiratif ternyata. Iya. Ini bukan hal yang buruk untuk didatangi. Nanti kalau di sini. jadi ke Jepang kita main ke coffee Ke situ. Kita main lah. Iya, Iya. main Dan ke kita situ ya. akan bilang untuk jangan tahu. tiduran. Bukan. Zikrul maut. Bukan. Kalau aku untuk tahu bagaimana cara mereka minum. ngaji. Minumnya. Cara Oke. minum sambil tidur ya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Kita Bye-bye. akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Dadah. Jane. Jane. Iya. Dane. Jadi
も君にずっと君に笑っていてほしくてひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたからイエーイみんなドラえもんこんばんはドラえもんありがとうございますTadi suara satu Doraemon. Apa? Iya, tadi di samping tadi. Tadi pakai mikrofon ya. Aku tadi suara ini pengolahan suaraku itu sudah mencapai titik tertinggi. Pengolahan suara. Kayak limbah sampah ya pengolahan suara. itu daur ulang. Oh, daur ulang. Pengelola di Doraemon ya. Mas Antum suara sentelik sampah. Enggak pengolahan limbah sampah. Dia limbahnya. Bro, ingat. Apa? Daging ulama itu beracun. Oh, antum? Motivator. Itu. Apa yang membuat Kalau motivator yang beracun suaranya. Kita sama-sama dulu lah. Halo teman-teman yang ada di pengajian Kiri Gaoka. Oh iya, halo teman-teman cinta Quran juga. Halo. Aku penasaran belum terjawab ya. Apa tuh? Kiri Gaoka itu artinya apa? Ayo jawab tuh admin Kiri Gaoka. Kiri Apa tuh Gaoka. artinya Kiri Gaoka lu? Apa? Tanggung jawab lu. Kenapa nggak kanan Gaoka? Ya Allah. Mungkin karena dia selalu di sebelah kiri. Iya. Kalau harusnya kiri gak oke dong. Kalau kanan oke. Kanan oke. Kanan oke jadinya ya. Ini lagu soal ini nih Tat. Iya. Kehilangan. Himawari Himawari no Yakusoku ya. Yakusoku. Apa janji? Yakiniku. Janji bunga matahari. Janji bunga matahari ya Hamtaro ber. Oh, Itu janji biji matahari kali ya. oh iya. Biji bunga matahari. Kenapa emang dengan bunga matahari? Jadi kalau misalnya kita lihat lagu itu kan lagu OST-nya Doraemon ya. Iya. Langsung gak enak ya. Gimana? Original soundtrack kan? Ridwan lu ganggu banget lu. Ridwan? Lihat ya satu kecamatan sama Kirigakure. Emang apa? Gak Kirigaoka. Itu hanya Naruto, yang fans Naruto yang tahu. Itu Iya. kampungnya Naruto. Iya. Kirigakure. Itu Kiri Gaoka Lu itu kayak punya nama kuping. tempat di Yokohama Ustaz. Oh, nama katanya. tempat di Yokohama. Gitu Ridwan lu, parah lu Ridwan lu. Nama tempat. Iya. Jadi gimana tadi Oh, iya. bunga matahari? Jadi ini kan Bunga matahari. original soundtracknya daripada Doraemon. ya. Dan Doraemon tuh aku nonton nangis aku. Karena nggak ngerti apa artinya. Antum lupa subtitle ya? Apa? Lupa subtitle emang? Enggak, aku enggak lupa subtitle maksudnya. Iya. Oh iya, enggak. Jadi gini, konsep Doraemon itu bener-bener tentang. Jadi gini, aku kasih tau dulu Fujio itu meninggal tanpa sempat nyelesain Doraemon. Iya kan? Emang kapan meninggalnya? Ketika aja sudah tiba. Tahu, masih tahu. Malaikat Ridwan juga tahu. Kanan kiri ya. Maksudnya baru-baru ini apa udah lama? Udah lama. Berarti yang nerusin cerita-cerita ini siapa? Nah itu dia tuh. Jadi semua fansnya itu ketika. Jadi gini, Doraemon Kayak itu. penasarannya berlapis ya, bete banget. Nah itu dia tuh. Doraemon itu saking banyaknya menemani anak-anak kecil di Indonesia sama Jepang, itu sampai orang-orang Indonesia, Jepang, seluruh dunia ini berspekulasi kalau Fujio ini masih hidup, dia tuh akan bikin apa? Dan yang mereka tahu pasti bahwasannya Doraemon ketika ngasih barang-barang itu cuma gimmick. Tapi sebenarnya yang menjadi inti daripada cerita itu adalah ketergantungan seorang anak pada seorang Doraemon ini, Nobita pada Doraemon. Maka yang menjadi sangat menarik adalah bagaimana Doraemon pergi dan itu membuat Nobita bisa jadi mandiri. Aduh, sedih lagi gue. Dan aku lihat kayak konspirasi teori ini Tat. Katanya Aku lebih penasaran bagaimana Doraemon tuh menjadi gede gitu. Dari dulu segitu terus ya. Iya. Nggak gede-gede. Dia robot, Bapak. robot gak bertumbuh Bapak. Iya. Bapak punya boneka gak di rumah? Coba lihat. Betul. Tontonan dia aja Terus punya kenapa nggak gede-gede? Nobitanya nggak gede-gede?
Nobita gede pak. Nobita segitu aja. Enggak nanti dia. Belum nonton ya? Wah, lu memang salah karena lu bukan nabi boy. Nobita gede nanti yang Nobita nikah. Materi bisa dicari, pengetahuan gak ada lu. Agus. Yang Nobita itu gede karena Nobita kecil ke masa depan. Lu. Ini nih. Nani? Sebenarnya ngirim Doraemon tuh Nobita kan? Nani? Bukan. Nobita di masa depan. Cucunya. Cucunya. Bukan Nobita yang ngirim. Cucunya. Lu nonton yang mana? Back to the Nobita Future apa namanya? Jadi Nobita kawin Majaiko. Abis itu biar masuk. Oh ini dia baca universe lain dia kayaknya. Iya, Yang biar ngajak di siapa sih kesini? Gak tahu. Dadama biar ya tadi ya biar tanpa dia ya. Nobita berikutnya tidak kawin sama Jaiko, dikirim Doraemon biar dia nanti nikahnya sama Shizuka. Kagak. Antum baca cerpen-cerpen bebas gitu ya. Yang itu fanfiction kali. Fanfiction. Salah satu teori yang aku baca juga itu katanya Nobita itu sosok yang kayak punya kelainan. Mewakili kita. Iya katanya dia bilang malah justru ini sosok yang punya tanda kutip kekurangan itu Tat. Memang. Dia Jadi Doraemon tuh anak hayalan ya? Iya, Doraemon tuh anak teman hayalan gitu. Itu ada berita kayak gitu. Oh itu konspirasi gitu. Iya konspirasinya gitu. Konspirasi. Itu asam baca itu apa sedih banget aku sumpah. Oh my god. Tapi Fujiko, Fujio itu Bentar, itu Fujiko, soal- Fujio F-nya apa? F itu Fuad. Felix. Fuad. Fuad atau Felix nih? Fuad. Nah jadi dia itu menggambarkan Nobita itu adalah semua kita. Yang Semua kita. desperately always in need. Iya sih. Gitu maksudnya. Nah, maka pertanyaannya ketika OS ini dibikin adalah gimana caranya Doraemon. Nah, gimana caranya Doraemon pergi tapi dengan cara yang paling baik. Makanya lagu ini muncul. Iya. Janji Bunga Matahari. Nah, Lihat lanjut. bunga matahari. Kenapa bunga Apa yang matahari? paling menarik dalam bunga matahari? Iya bijinya lah. Kenapa bunga matahari kenapa? Coba Bunga jelasin. matahari itu senantiasa menghadap pada matahari. Terus? Makanya namanya bunga matahari. Ya. Jepang kan negeri matahari terbit. Dan niat ya, bunga matahari itu kapan pertanda bahwasanya dia itu mateng? Ketika dia sudah mati. Jadi bunga matahari itu cuma hidup untuk bisa satu kali berbunga setelah itu Bentar, mati. kuaci itu biji bunga matahari. Bijinya. Iya, antum makan biji tuh. Astagfirullahaladzim. Tahu nggak yang tengahnya bulatnya itu? Nah itu kuaci itu di situ. Iya. Oh gitu, dia masuk di situ. Iya. Iya. Masuk Dia nggak di masuk. situ. Dia tuh Siapa sih keluarnya yang masuk ini? Dia tumbuhnya di situ bukan masuk. Kayak mah dimasukin. Aneh banget. Kayak iseng banget penjual kuaci. Serius loh, banyak hal-hal itu di sekeliling kita yang sering kita makan tapi kita nggak tahu. Enggak kamu. Contoh. Jangan kita. Lo. Nih, Anda. kamu pernah lihat burung puyuh nggak? Pernah. Waktu kecil kita nangkepnya Iya, bau puyuh. Banyak itu di kampung-kampung. Aku taunya telur puyuhnya doang. Ya itu, makanya bilang kamu bukan kita. Anda kan terakhir udah punya shower air panas. Iya. Jangan-jangan lu nggak tahu ya kacang tanah itu di mana? Tanah lah. Enggak, kacang tanah itu bagian mana nih? Bagian apa dari tanaman? Ayo lu. Tahu. Apa lu? Akar. Salah. Siapa itu? Ya memang di Yuk Ngaji tuh ada yang nggak sekolah ya. Ada yang sekolah nggak lulus. Ada yang nggak sekolah. Ya, ada yang sekolah tetap bego. Iya. Ya, jadi lanjut dulu tadi. Berarti Ya. janji bunga matahari ini dia tuh kayak istilah itu tadi. Ya istilah. Bahwa Jadi dia akan setia. senantiasa memberikan kehangatan seperti matahari. Dan selalu dia tuh setia selalu menghadap matahari dan dia punya tujuan ketika dia mati, ketika dia pergi itu dia memberikan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Oh, Nah, iya, itu. iya. Jadi Jadi dia itu- pergi tapi masih meninggalkan biji bunga matahari untuk bisa Makanya dikonsumsi. ceritanya tadi kan itu kan ya, Oh, aku merindukan kamu, waktu-waktu kita lagi bareng-bareng, aku nggak mau melepaskan kamu, kenangan kita tuh terasa hangat sampai sekarang, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Itu kan isinya tuh. Iya, iya. Jadi intinya adalah bahwasanya pada akhirnya kan Nobita bisa melepas Doraemon, karena Doraemon itu akhirnya berada dalam satu persimpangan ketika dia tuh ada tapi buat Nobita jadi dependen pada dia, Iya. atau dia pergi dan membuat Nobita tuh jadi punya dewasa. value. Oh, punya value. Nah ternyata memang kita itu dibentuk oleh sesuatu yang meninggalkan kita. Kita dibentuk oleh sesuatu yang meninggalkan kita. Oke. Bukan sesuatu yang datang pada kita.
Makanya lihat ya, mohon maaf nih. Bapak ini nih. Bapak ini kan sudah nggak punya bapak nih. Aduh. Ya kan? Nah, tapi ingat ya, Punya. tapi sudah di surga. Sudah di surga. Tapi ini ya, lihat ya. Belum dong, ada alam barzah. Ntar kita dikira sesat nih. Loh iya. Ada alam barzah. Bismillah di surga. Iya, maksudnya nanti insya Allah. Iya, nanti insya Allah di surga. Artinya gini, betapa banyak orang-orang yang kita lihat, dia menjadi sangat dewasa ketika justru dia ditinggal orang-orang yang dia sayangi. Ya nggak sih? Dan gimana? Udah dewasa belum? Antum sudah pernah menonton film dewasa? Oh ya. Jadi gini, apa nih? Avengers itu film dewasa. 17 plus itu. Bisa back to the topic nggak? Oke, back to the topic ya. Back to the topic artinya adalah sebenarnya kalau kita berbicara tadi kan kita bicara tentang problematika orang-orang Jepang ketika mereka memaknai yang namanya mati. Ya. Nah, lagu ini seolah-olah dibuat gini. Hidup itu terlalu berharga dengan kenangan-kenangannya. Oke. Kalau kamu mau untuk selesai di dunia, selesaikanlah dengan kenangan yang baik. Itu. Jadi meninggallah dengan keren gitu ya. Jadi apa yang membuat Jokesnya internal. Susah ngomongin satu ini. Iya, itu kan joke orang yang datang itiba, ini kan orang Iya. Jepang. Oke, itu sebenarnya itu. Jadi aku tuh merasa sangat relate ketika jadi gini, kalau kita mau pergi, maka pergilah dengan kenangan yang hangat. Yang ketika membuat orang ketika kita tinggal itu jadi dewasa, bukan ketika kita tinggalkan orang itu justru jadi yang nggak menjadi nggak produktif lah kira-kira gitu. Nah maka sama kayak kita juga selama hidup itu dihargai, ada sesuatu yang kita tinggalin dan itu adalah tema daripada seluruh hampir anime Jepang tentang masalah pengorbanan, investasi, menghargai kehidupan dan mau untuk invest pada generasi ke depan. Wow. Kalau terakhir nih, kalau di Islam sendiri, Ya. apakah memang kita tuh dididik atau diberitahu oleh Allah bahwa Ya. kita tuh harus hidup tanda kutip bermanfaat gitu buat sesama gitu. Kalau Ustaz Hidayat punya pandangan nggak soal itu? Ya, kembali ke bunga matahari tadi ya. Saya pernah nanam bunga matahari. Oh iya. Nggak tumbuh ya? Jadi penanam dia ya. Iya, hidupnya pendek. Iya. Pendek banget. Cuma seperti yang disampaikan bahwa di waktu yang singkat itu dia berikan kebaikan kepada orang lain. Orang lain. Nah maka kita sebagai manusia juga begitu. Sebenarnya nggak penting ya mau berapa lama kita hidup. Ya. Tapi selama kita hidup ini kita harusnya bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Berarti bukan Sampai kemudian kita umurnya, meninggal itu yang ditinggal adalah kebaikan. Oh, jadi bukan sekedar panjang umurnya tapi kayak berkah gitu umurnya ya. Iya. Selama-lamanya aku akan memilih hidup yang berkualitas daripada hidup yang kuantitas. Luar biasa. Iya. Itu. Iya, itu. Apa yang membuat Sebelum tampak kumat ya, kita langsung saja berpindah ke segmen Dunia Dalam Derita. Konbanwa, konnichiwa. Watashi wa namae wa Kokoro no Tomon desu. Nani? Aiwo itsu mo lalabai. Tabi ni tsukare katsuki. Watashi wa Felix Yaon desu wa Wimar Aditya. Anata wa Hiroshima Nagasaki. Fujitsu Yoshimitsu Yokohama. Hontoni? Suzuki, Honda, Nissan Terano. Segitunya hafalan dia tentang mobil ya. Nissan Terano. Tahun berapa tuh bro? Terano Gak keluar udah bro. Oh gitu, udah gak ada ya? Nissan X-Trail sekarang. Mohon maaf. Mobil karburator. Mohon maaf. Iya. Kembali lagi ke Dunia Dalam Derita dan kali ini kita mau bawain berita terbaru lagi kok. Iya. Berita apakah itu? Berita tentu seputar Jepang Jepang yang memiliki pertumbuhan drastis tentang dunia Islam. Mari kita lihat beritanya berikut ini. Islam semakin diminati di Jepang. Jumlah masjid pun meningkat hingga 7 kali lipat. Menurut Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo, Waseda Boys berarti ini ya. Waseda. Hirofumi Tanada namanya. Oh, yang kipas itu bukan? Itu yang nempel di dinding. itu Wadesta. Iya.
Wah, Iya. Kosmos Wadesta. Di Universitas Wadesta. Katanya perkembangan itu terjadi karena tingginya angka pernikahan antara warga Muslim dan warga negara Jepang serta orang-orang yang berpindah agama. Berarti di antara para penonton ini ada pasti. Oh, Aku berarti mendapatkan ide. Enggak usah ngide. Oh iya. Nggak usah ngide. ada kesempatan kita mendapatkan ukti-ukti Japanese. Iya. Enggak, jangan. Istriku sekarang Javanese soalnya. Oh, Iya. Japanese. Tinggal ganti P ya. Iya, iya. Ini berarti pasti ada di antara penonton ini, Iya. teman-teman yang juga mungkin sudah menikah dengan orang sana. Oh, mungkin tentu. saja ya kan ya. Iya benar. Iya. Berdasarkan hasil studi oleh Tanada dan rekan-rekannya terdapat 113 masjid di seluruh Jepang. Masya Allah. Naik 7 kali lipat dari hanya 15 pada tahun 1999. Berapa total kenaikan kalau dari awal 15 dan naik 7 kali lipat Bang Fuad? 113 masjid. Bukan. Dulunya berapa? 15. Oh iya. Benar. Kan ada di grup, Aku di kira grup. dia nggak bisa jawab gitu doang. Ya, apakah teman-teman yang pencinta Jepang ini memang merasakan kehadiran Islam yang makin banyak di sana? Kalau aku lihat sih pertama kalau semenjak sosial media ya. Semenjak sosial media tuh mereka kayaknya lebih terpapar terhadap Islam. Oh. Terpapar. Karena zaman dulu tuh benar-benar Islam tuh kayak aneh banget bagi mereka. Karena contoh misalnya kayak di Jepang ya, mencari yang resto halal itu agak sulit. Dulu Ustadz kapan ke sana terakhir? 2000 terakhir barusan 2020 sebelum Covid. 2020. Oh iya benar sih. Iya. Sebelum Yes. Covid, pas Covid, setelah Covid itu. Sebelum Pak, 2020. sebelum. Gua pulang Covid. Oh. Iya kayaknya gara-gara gua pulang tuh. Iya, bawa dari Jepang. Tuh. Iya bisa jadi. Di Yokohama tuh pas aku pulang nih ketahan kapal itu loh. Oh iya, tahu yang orang di kapal itu ya. Iya, jadi Maret sekitar Maret atau Februari akhir. Nah, balik lagi ke situ 2011 ketika aku pertama kali ke Jepang itu bener-bener agak sulit nyari makanan halal. Begitu 2020 itu sudah mulai banyak tempat sholat, lalu kemudian mereka sudah mulai ngerti halal itu apa. Karena banyak pariwisata juga. Dan orang Jepang tuh melihat pertumbuhan pariwisata dari Indonesia tuh serius. Karena kebanyakan muslim mereka sampai mengundang orang-orang muslim untuk menjelaskan pada mereka pariwisata halal tuh kayak apa. Pariwisata halal mereka sebutnya. Jadi mereka bilang makanan halal tuh kayak apa sih? Tolong dong cerahin kami gitu maksudnya. Sampai contohnya ada influencer kayak Navito Halal itu yang native orang Jepang, bukan muslim juga, tapi jadi brand ambassador awareness tentang makanan halal. Bahkan mereka nanya, emang ada juga hotel halal? Mereka minta dijelasin dan segala macam. Nah, terakhir kali aku sana tempat-tempat yang kayak penting dan tempat-tempat strategis udah ada masjidnya. Jadi di Tokyo udah mulai banyak titik-titik Masjid ya, bukan musola. Masjid. Wow. Jadi masjid tapi ya di situ kayak musola. Enggak, maksudnya penamaan itu penting loh. Iya, masjid. Maksudnya berarti kan mereka mengakui gitu kan, Betul. bukan cuma tempat ini. Betul. Walaupun memang kecil, tapi itu sudah jadi masjid. gitu. Sudah jadi masjid. Jadi artinya Jumatan lah. Bertambah juga dengan adanya para imigran atau pelajar. Pekerja Yang memang gitu dari ya. Indonesia, dari India, Pakistan. Dan mayoritasnya orang Indonesia khususnya cowok ya. Iya. Kalau ke Jepang itu biasanya dapat jodohnya orang Jepang. Iya. Oh ya? Mereka lebih suka nikah sama kita. Kenapa? kok. Karena halal. Karena ya gimana ya, di Jepang itu kan seks bebas kan merajalela Ya. gitu kan Tahu ya. banget Bapak ini. Tahu Rizko ya. sih aku tahu dari Rizko. Iya, Iya kan kemarin kok? aku kasih tahu. Iya. Program itu apa Nge? lanjut. Apa? Nge? Ngefas. Iya. Ya, jadi di sana tuh juga banyak prostitusi. Iya. Jadi akhirnya banyak cewek-cewek di sana itu males nikah sama orang cowok Jepang di sana. Iya. Ya karena buat apa aku nikah sama kamu kalau ujungnya kamu bisa main sama siapa aja. Oke. Dan akhirnya kamu bisa ngapain aja dengan yang lain sementara aku harus hamil, ngelahirin anakmu, terus aku harus besarin anakmu, aku capek. Makanya dia cari yang setia. Oh. Nah, sementara orang Indonesia kan takut istri ya. Iya. Nah, jadi akhirnya banyak canda. Jangan ngomong Kirain orang keren Indonesia. ujungnya. Dari dulu lu bilang, dari tadi lu Apalagi bilang istrinya orang Jepang masih teringat masa-masa penjajahan. Iya. Romusa banget nih. Iya, gitu. Iya. Kalau banyak muslim di Jepang berarti kayaknya bisa nih kita main-main ke Jepang ya. Bisa. Iya. Karena sebenarnya bukan hanya orang-orang Indonesia yang banyak di sana. Walaupun banyak banget juga orang Indonesia tuh. Iya. Para pekerja, para Mahasiswa, pelajar. Bisnismen. wisatawan. Nah, bisa kita main di sana. Bisa. Ih, pengen tapi banget. Tapi ngapain kalau cuma jalan-jalan? Karena gini, aku melihat gini ya. Pertama, Jepang itu adalah negeri matahari terbit. Oke.
Betul. Dan budaya Nggak tenggelam di sana mataharinya. Tenggelamnya kan nanti Di Maroko. Amerika. Maroko dong. Bukan Amerika. Kan filmnya gitu, matahari tenggelam di Amerika. Lah kan terakhir Amerika. Iya sih. Awalnya Jepang kan? Iya juga Ya, sih. Benar. Lu salah. Maroko. Iya, maaf. Nah, jadi karena apapun yang karena karakter orang-orangnya tuh sudah sangat terkenal di sana dan orangnya baik-baik, ingat gak ketika Piala Dunia Qatar? Ya. Oh ya. Yang disoroti dari Jepang adalah setiap kali pertandingan ada Jepangnya, itu semua stadion bersih. Di Indonesia juga kemarin gitu. Iya, Gitu di ya? Indonesia Iya, main juga. bersih-bersih ya Bersih mereka. Artinya daya syiar Jepang tuh kuat sekali. Iya. Apapun yang kemudian diperbuat di sana karena karakternya udah bagus, Ya. maka itu bisa dikenal sama dunia. Oke. Nah, makanya kita melihat bahwasanya kalau kita lihat Jepang ya terus terang kita merasa bahwa ketika ada tingginya angka bunuh diri, banyaknya mental health dan segala macam, kita tuh merasa bahwasanya kayaknya kita bisa deh untuk mencoba memperkenalkan bagaimana Islam itu bisa menjadi value bagi mereka sehingga bisa untuk upgrade ataupun meningkatkan kualitas hidup mereka. Aduh, bener sih. Dan tidak, kita juga nggak jauh-jauh cuma orang Jepang ya, tapi minimal orang-orang Indonesia yang datang ke sana bisa mencontohkan bagaimana cara jadi Muslim yang baik. Oh. Iya. Itu Dan begitu nggak spesialnya mungkin Jepang kan ya. kalau orang langsung belajar Al-Quran kan, belajar Islam kan, maka sebenarnya ya di dalam Islam tuh gampang banget mencontohkan Al-Quran itu ya harus pakai manusia. Bener. Yaitu Rasulullah. Oh. Nah ini yang sekarang kita sudah coba di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Oke. Jadi memadukan bagaimana caranya dakwah yang sudah biasa kita lakukan, Ya. tapi kita padetin kemudian Al-Quran dan juga mencontoh pada Nabi ini pada satu acara. Namanya Itiba. Itiba, betul. Nah, mau tahu seperti apa acara Itiba Kayak nih? apa sih Kasih acaranya? tahu dong Ustadz biar teman-teman di Jepang juga tahu. Jadi ini adalah cara kita untuk kembali mengikuti Rasulullah. Makanya untuk tahun pertama ini kita juduli Itibanya Reconnect with Rasulullah. Dan seperti apa? Kita lihat video berikut ini. Saking rindunya sama Rasulullah tuh kayak ya Allah nih berasa banget datang mungkin ya Rasulullah ke sini tuh. Rasa malu luar biasa gitu, kayak kita layak nggak ya disebut umatnya Rasulullah gitu. Nangis nggak ya Rasulullah ngelihat kita kayak gini? Jujurnya apa ya, sedikit malu untuk mengakuinya, tapi sepanjang event tadi tes dan nangisnya aku sendiri nangis, dibuat ketawa juga. Ibarat kata sebuah daging Wagyu A5 delicious. Bukan tentang acaranya, tapi ini tentang meneladani Rasulullah, tentang mencintai Rasulullah. Juga sampai ketemu sama Rasulullah sampai akhir gitu. Karena kan tadi bahas grand design kan, biar kita bisa sama-sama berjuang di jalan dakwah, tidak cuma sendiri tapi bareng-bareng keluarga. Alhamdulillah sambutannya bagus banget. Luar biasa. Jadi kita merasa juga sebagai orang yang menyampaikan kan ya, bahwasanya ini adalah hal yang paling maksimal yang kita bisa coba untuk saat ini, untuk mencoba mendakwahkan Quran dan juga Rasul, gitu kan ya, untuk sekarang. Dan alhamdulillah acara ini mendapatkan sambutan bagus banget ya. Bagus. Di berapa kota aja gitu ya? Kita ada di 6 apa 7 kota gitu. Untuk tahun pertama Untuk ini ya? tahun pertama ini total pengunjung, maksudnya dari seluruh yang datang tuh sekitar 12-an ribu. Oke, 12-an ribu yang sudah menikmati ya. Itu secara langsung ya. Live, dan itu tidak ada online, itu memang ada ininya offline ya. Ya, dan kita bikin offline. Dan teman-teman sekalian. Apa yang bikin deg-degan? Dan apa? Kita merencanakan ide dari Malisa Trimulyani itu. Mailisa Trimulyani. Kita itu merasa begini, kalau andaikan misalnya. Oh, ini masih berandai dulu nih. Masih berandai sih. Oke. Lu tau Tokyo Dome gak? Tokyo Dome Wow. tahu. Serius. Pasti apa nih? Jangan bikin gantung nih, apa deh? Enggak, kalau andaikan kita adain kayak gitu di Tokyo Dome. Waduh. Wah. Tentu Lark and Seal pun minder.
SNSD langsung jadi Hide langsung bertaubat. Iya, bersyahadat. SNSD S-nya syariah langsung. S yang kedua apa? Iya. Syariah lagi. Sunnah. Oke, berarti kita juga berpikir karena kita tahu ya banyak sekali kemudian teman-teman dari Jepang hubungin kita dari awal. Gimana kalau kita adain kajian itu kan mereka juga lihat ya, mereka mantau. Bagaimana kalau kita ngadain itiba di Jepang? Wow. Ayo udah OTW tuh kayaknya. Gimana? Luar biasa. Tapi kok ini kelas ekonomi. Kaki gua kagak bisa diselonjorin. Bersyukur. Yang penting sampai Jepang dulu. Iya. Sampai Jepang. Gak penting perjalanannya, yang penting Tokyo Dome-nya. Iya. Bayangin coba kita bikin itiba openingnya AKB. Waduh. Kalau di sini openingnya AKBP. Kita juga udah naik pesawat kok. Jangan meleng kok, hati-hati kok. Ada burung. Pilot. Enggak dong, kacanya kan enggak dibuka. Oke, pilot speaking right here. This is Captain speaking. At belok kiri, At keluarin tangan, At. Sekarang kita ada dalam ketinggian 3.000 km di atas tanah. Bos udah gitu emang udah cempreng, Tat. Bisa dipencet. Flight attendant ready to fly. Flight attendant come to the room. Ngapain kan? Apa sih lu? Ngobrol. Kasih tahu ada info. Flight attendant ready to impact. Yokohama siap, Ustaz. Yokohama siap. Oke. Jangan bilang siap aja lu, kiri Gaoka. Jadi kita itu sebenarnya mendengar bahwa komunitas muslim di Jepang itu cukup besar. Iya. Maka mereka katanya ada juga teman-teman yang bilang yuk ngaji kapan dong ke Jepang, karena kami juga pengen dong merasakan vibes serunya event-event yuk ngaji, maka kita tuh pengen banget bisa menyapa kalian. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa ngadain itiba di Jepang. Dan ini sebenarnya tergantung juga karena gini ya, aku mau kasih tahu, sorry aku potong ya. Aku mau kasih tahu di Indonesia acara itiba ini adalah acara yang memang kayak kerjaan bareng. Padat karya. Kerjaan bareng. Dan aku secara pribadi semakin banyak itiba semakin sulit aku untuk hidup. Kenapa? Karena itiba itu waktunya habis dan kitanya juga habis. Benar, capek banget. Saking itu grande banget. Betul. Dan kita sama sekali nggak dapat apapun kan dari situ kan. Ya. Artinya ini adalah padat karya. Kita memberikan karya kita, kita mencoba untuk memaksimalkan semuanya, tapi kita juga minta bagian daripada jamaah-jamaah kita untuk berkontribusi. Ayo kita wujudin acara ini. Ayo, maksudnya kita seruin acara jadiin acara ini. Nah, ini berarti tergantung di Jepang juga kayak apa. Oh iya, waduh bensin campur. Orang Jepang gak relate bro. Ini aku yakin ini di Yokohama tapi di Talangnya. Iya. Kita dagang dulu lah tadi. Ini Yokohama apa India nih? Nah jadi artinya ini adalah perwujudan daripada bareng-barengan. Nah ketika udah bareng-barengan maka kita akan melihat seperti apa teman-teman Jepang nanti. Kalau teman-teman Jepang bareng-bareng mewujudkan, ayo bismillah kita coba untuk mewujudkan. Tapi taunya gimana Tat? Taunya itu sangat mudah sekali. Apakah mungkin kita bikin pre-event dulu mungkin? Nah sebelum pre-event teman-teman sekalian kita tahu bahwasannya gini, ada satu project yang sekarang sedang dibangun sama teman-teman Yokohama. Apa itu? Apa itu Ustaz? Masjid. Oh. Yokohama sekarang lagi bangun masjid. Ada kalau nggak salah aku lihat di Nagoya juga bangun masjid. Di beberapa tempat gitu kan ya. Nah maka kita juga pengen agar pertumbuhan Islam yang semakin besar ini di Jepang kita bisa bareng-bareng untuk berkontribusi di situ. Tidak hanya melihat fakta bahwa masjid makin banyak, kita juga ikut nambah satu masjid di situ tadi ya. Betul, menambah satu masjid di situ. Dan karena itulah kita melihat bagaimana hype-nya teman-teman sekalian, kita punya event. Apa itu? Karena kita kerjasama nih ngobrol-ngobrol sama guru kita. Guru kita yakni Ustadz Fatih Karim. Betul. Ya kan? Nah nanti besok ada event. Salah ya Hafizahullah. Hafizahullah gak apa-apa sih. Iya benar. Asal jangan Yahdikumullah bersih. Allahu yarham jangan. Projectnya apa tuh? Nah projectnya pre-eventnya ini nanti akan ada acara Amazing Quran. Wow. Kalau nggak salah ada di Tokyo, di Yokohama, sama di Osaka.
Yokohama sama Osaka. Osaka tuh tempatnya Detektif Conan ya? Iya benar. Benar, iya. Benar. Maka teman-teman sekalian, silakan nanti teman-teman sekalian untuk bisa meramaikan acara Amazing Quran. Nah, dari sebelum nanti kita ngomongin kan Quran nih. Ya, kita mau kenal sama yang bawa Quran. Yang bawa Quran. Yaitu Rasulullah. Yaitu Rasulullah. Jadi reconnect dulu dengan Al-Quran, baru nanti nextnya reconnect with Rasulullah. Nah, teman-teman sudah langsung ada linknya yang bisa teman-teman bagiin pada semua yang ada di Jepang. Ayo bilang sama semua orang Jepang, ayo kita ramein dakwah di Jepang. Kita punya breakthrough di sini seperti kata Rizko tadi, kita buat acara Itiba di Indonesia. Alhamdulillah kita udah coba ke 6 kota dan kita akhiri kemarin di Jakarta. Nah, sekarang kita punya chance untuk mengadakan Itiba di Jepang untuk reconnect with Rasulullah. Luar biasa. Nah, untuk itu teman-teman sekalian ramein dulu pre-eventnya itu adalah Amazing Quran gitu. Kalau nggak salah, itu Amazing Quran akan dilaksanakan tanggal 28 Desember. 28 Desember ini. Berarti tinggal seminggu lagi dong. Tinggal seminggu. Jadi buruan. Ajak komunitas-komunitasnya yang ada di sana untuk ramein. Itu menjadi indikator kalau acaranya rame, berarti teman-teman sudah siap untuk mengadakan Itiba. Dan juga itu kan artinya keluarga-keluarga di sana udah bisa berkoordinasi, terkoneksi dengan baik. Sehingga nanti acara-acara di Jepang tuh semakin rame. Dan mudah-mudahan nanti meningkatkan semacam kayak kondisi dakwah di Jepang itu secara keseluruhan. Iya, jadi kayak ngaji dan acara event dakwah itu jadi hal yang biasa akhirnya yang rame di sana. Gitu. Ada iklannya mungkin teman-teman? Ada iklannya. Amazing Quran. Kita pengen tahu kayak apa? Kita bisa lihat di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di event Amazing Quran Become Stronger. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan di ruangan ini berkumpul 70.000 malaikat menyebut nama-nama kita. Insya Allah mendoakan kita. Yang punya hajat, sampaikan hajatnya di dalam hati. Mudah-mudahan Allah wujudkan. I am weak. Saya ini lemah. Saya ini tidak mampu melawan tantangan zaman. Nah, jawabannya apakah seperti itu? Kita tahu masalah di depan ini besar, tapi kita siapkan dulu sekarang. Ibarat mau masuk ke medan perang, kita siapkan solusi dengan baik. Solusinya apa? Ada dalam Quran. Iya. Itu sadar bahwa dalam kehidupan ini pembelajaran itu tidak akan pernah berhenti. Saudaraku, berbuatlah semaksimal mungkin. Jadilah kuat di depan semesta. Semakin engkau kuat di depan semesta, semakin engkau merunduk, lemah, tak berdaya di depan Allah pencipta semesta. I know I am weak, tapi I want to be stronger. Saya ingin jadi jauh lebih kuat. Believe start when there is an end. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka siapa yang mengambil Quran dia akan mulia. Siapa yang meninggalkannya dia akan hina. Ikuti acara ini dari pagi sampai selesai. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali ilmu yang kami dapat, khususnya saya secara pribadi. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Pokoknya harus diamalkan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita hari ini habis mengikuti acara kegiatan Amazing Quran di kota Casablanca. Senang banget bisa bergabung di sini. Mungkin nextnya kita akan ikut lagi. Insya Allah ya ikut. Oke, iklannya tadi bagus luar sekali. biasa, bagus kelihatan banget ya, sangat amazing. Amazing. Dan sangat bikin penasaran. Iya, benar.
Jadi kalau Anda mau tahu iklannya, nanti ada. Ada. Di acaranya. Enggak di acaranya dong. Cek aja di Instagramnya. Di Instagram Cinta Quran. Diklik. Ada klik itu linknya. Iya, bisa dicek di sana. Hijrahkan Jepang, halalkan waifu, Hawari. Hawari ini gua tahu Tat, dia ini orang Lampung, wibu dia nih. Tahu nggak tahu dari mana? Baunya sampai sini. Parah. Enggak, itu anak Madani gua tahu. Iya, Hawa. Semoga teman-teman bisa ikut meramaikan ya semuanya ya. Amin rabbal alamin. Oke, kita langsung ke segmen terakhir aja nih Tat ya. Apa nih segmen terakhir? Segmen terakhirnya itu adalah mau tahu? Tungguin aja. Pesan-pesan berikutnya. One, two, three, four. I want you. I need you. I love you. Di dalam benakku keras berbunyi irama musikku. Heavy rotation. Seperti popcorn yang meletup-letup, kata-kata suka menari-nari. Wajahmu selalu ku ingat, membuatku menjadi tergila-gila. Oh senangnya miliki perasaan ini, ku sangat merasa beruntung. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you. Bertemu denganmu semakin dekat jarak di antara kita, maksimum high tension. I want you, I need you, I love you. Di lubuk hatiku rasa sayang yang terus menerus meluap. Heavy rotation. Gimana coba tunjukin? Kita sambil mau pamit ya buat teman-teman yang ada di Jepang. Thank you semua. Terima kasih. Sampai jumpa di Amazing Quran. Dadah. I want you. I feel you. I need you. I hold you. I love you. Di dalam mimpiku, angan-anganku menjadi semakin besar. Oh, it's my imagination.